Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Teras atas
Hadirin wal hadirat, kita berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena NU Nahdlatul Ulama adalah satu organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. Amin. Amin. Insyaallah di bawah para bimbingan ulama, di bawah bimbingan NU, insyaallah Indonesia akan aman, damai, tentram. Tidak seperti negara-negara lain yang sekarang ini coba kita lihat di Mesir, di Suriah, di Yaman, di mana-mana di belahan bagian timur sana terjadi perang saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu mari kita syukuri kehadiran Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Mudah-mudahan menjadi perekat umat Islam, bahkan perekat bangsa Indonesia, dan selanjutnya semoga menjadi perekat bangsa-bangsa di dunia. Amin. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisa ada kursi enggak? Punten menuju kirang sehat ya dek, biasa carik kenging carik atur nuhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu ta'ala bi thalathi baliyat. Al-ula turfa'ul barakati min kashfihim, wa thaniyah yusalitullahu alaihim sultanan zaliman, wa thalithah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang satu zaman di mana manusia akan meninggalkan ulama dan fuqaha. Ketika itu terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku timpakan umat dengan 3 bencana. Yang pertama, turfa'ul barakati min kasbihim, akan dicabut keberkahan dari upaya-upaya mereka. Jadi kalau orang sudah mulai meninggalkan ulama, kalau sebuah bangsa sudah melupakan ulama, kalau sebuah bangsa sudah tidak mendengar fatwa ulama, walaupun modernisasi luar biasa seperti apa, walaupun kekayaannya seperti apa, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku cabut keberkahan dari usahanya. Na'udzubillahi min. Yang kedua, kalau manusia sudah meninggalkan ulama, maka fayabtalahu, akan yusalitullahu alaihim sultanan zuliman, akan diturunkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Na'udzubillahi min. Dan yang paling mengerikan yang ketiga, kalau manusia sudah meninggalkan ulama, maka mereka akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu mari kita dukung, kita kembangkan yang namanya Nahdlatul Ulama sepanjang masa sampai akhir zaman nanti. Amin. Amin Allahumma. Dan mungkin yang terpenting ingin saya sampaikan di sini. Tadi Bapak Helmi Faisal selaku Ketua PKB telah menyatakan bahwa Rhoma Irama adalah calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan saya ingin menjelaskan kronologi tentang pencapresan ini. Setuju? Setuju? Oke. Sebetulnya isu capres ini muncul pada tahun 2004. Saat itu Indonesia mulai memilih seorang pemimpin presiden langsung oleh rakyat. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Saat itu saya kedatangan sekelompok ulama dan politisi yang membawa proposal partai, yaitu Partai Islam. Mereka mengatakan, Bang Haji, kita sudah siap di 28 provinsi, tinggal ketua umumnya. Kita minta Anda duduk sebagai ketua umum. Lalu saya katakan, kenapa harus saya? Bukankah banyak para kiai, para ulama
yang pantas duduk sebagai ketua umum partai Islam. Mereka bilang begini, Bang Haji, kita kepingin nanti 2004 Bang Haji akan kita dorong untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Saat itu dia bilang, kenapa harus saya? Kita banyak punya profesor, punya cerdik pandai, kenapa harus saya? Begini Kang Haji, cek mereka tehnya. Di dalam sistem pemilihan presiden secara langsung teh, make teh. Itu bukan hanya kapabilitas, bukan hanya kemampuan yang dinilai, bukan hanya kapasitas, bukan hanya keilmuan yang dinilai, tetapi dibutuhkan popularitas. Anda di samping punya kapabilitas, punya popularitas, karena Anda juga sebagai seorang politisi pernah menjadi anggota DPR RI. Di samping itu Anda juga seorang ulama. Di samping itu visi dan misi Anda jelas untuk bangsa ini. Saya tanya, di mana mana nanya visi misi orang? Dia bilang tuh melalui lirik-lirik lagu Anda. Misalnya sebelum dunia internasional mengajak manusia untuk menghormati hak azazi manusia, Anda telah mengajak bangsa ini pada tahun 1977 untuk menghormati hak azazi manusia. Masih emut kene lagu hak azazi? Kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kita bebas untuk melakukan segala-galanya. Plus, asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Laras. Dan selain itu, sebelum dunia internasional mengajak manusia memerangi korupsi, sebelum Indonesia membentuk KPK untuk memberantas korupsi, Anda pada tahun 1982 telah mengajak bangsa ini untuk memerangi korupsi dalam lagu yang berjudul Indonesia. Masih ingat lagu Indonesia? Hapuskan korupsi di segala birokrasi agar terlaksana kemakmuran yang merata. Badan harus kemakmuran tos merata tak Can? Kemakmuran sudah merata apa belum? Padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 jelas berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun akibat maraknya praktek-praktek korupsi, akhirnya bukan kemakmuran yang merata, tapi yang terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Emang. Nah, oleh karena itu mereka bilang Anda kompeten untuk memimpin bangsa ini. Saat itu saya tolak, emang enak jadi presiden. Betul. Tanggung jawabnya besar kepada Allah dan manusia, betul? Enakan jadi raja dangdut lagi, betul? Saat itu saya tolak. Pada tahun 19, maksud saya 2009, kali ini datang satu tim ses dari seorang capres juga melamar saya untuk menjadi cawapres. Kali ini juga saya tolak karena saya tidak punya obsesi, apalagi ambisi untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden. Pada tahun 2012 terjadilah satu fenomena politik di Jakarta yang ekstrim, yang inkonvensional. Saat itu datanglah sekelompok ulama habaib yang mewakili Forum Ulama Habaib Betawi. Juga di hari yang lain datang juga yang mewakili Habaib Nasional. Pada hari yang lainnya datang juga teman-teman dari politisi Senayan mendesak saya untuk tampil pada Capres tahun 2014. Anda harus tampil mewakili aspirasi umat Islam pada tahun 2014 karena
Anda telah menjadi ikon umat Islam. Nah, saat itu berbeda dengan 2004 dan 2009, saya juga ada keterpanggilan untuk ikut membenahi bangsa ini. Amin. Alasannya yang pertama, saya melihat bangsa ini semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan, semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, semakin jauh dari persatuan, semakin jauh dari musyawarah untuk mufakat, semakin jauh dari keadilan sosial. Indikasinya tidak ada satu hari berlalu di Indonesia ini yang kita di media massa tanpa caci maki, hujat menghujat antar elit politik. Tidak ada satu hari berlalu tanpa anarkisme yang